Suara saya jelas kan ya? Halo? Iya, Mas. Oke. Iya, Oke, jadi yang pertama kita buat file untuk menampung koneksi ke database ya. Dan misal kita namain aja db gitu ya, db.php, ada yang masuk ya. Oke, lalu saya akan membuat function namanya connect. Lalu saya buat variabel untuk properti koneksi kita. Hostnya ini host saya tuh namanya apa ini? TSDB, lalu nama database-nya tadi saya bikin namanya simple crowd. usernya namanya tadi Laravel, passwordnya Laravel. Lalu saya membuat try catch. Nah, try catch ini fungsinya untuk ini ya. Jadi misal kalian punya kode blok yang mau dijagain gitu, misal untuk input data gitu, misal input data ditaruh di sini. Input data saya bukan input data sih, save data ke database. Kalau jaga-jaga, kalau misal di sini nanti ada error, dia itu nanti akan kelempar ke bagian catch sini. Jadi kalau ada error, pesan apa yang mau ditampilkan tuh bisa ditaruh di sini gitu ya. Di sini saya pakai, mungkin teman-teman yang udah pernah coba gitu, itu biasanya pakainya ada yang pakai new MySQL gitu ya, ada yang begini, atau ada juga yang pakai MySQL connect, ada yang gini. Nah di sini saya mau paketnya PDO ya, pakai PDO. Nah bedanya apa sama yang dua yang tadi itu sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan, ketiganya fungsinya sama untuk koneksi ke database. Cuman dari beberapa literatur yang pernah saya baca, PDO adalah yang paling secure gitu ya. Jadi saya kali ini milihnya yang pakai PDO gitu. MySQL database-nya, lalu hostnya namanya host, lalu db name, db username, lalu di sini passwordnya. Harus di declare juga di luar sini, yang nanti bisa dipilih di luar. Nah di sini pakai class untuk exceptionnya, pakai PDO exception. Nah di sini kalau sampai koneksinya error, itu saya mau menampilkan pesan koneksi gagal seperti itu, lalu diikuti dengan pesan errornya apa gitu ya. Get message, jadi function get message ini udah bawaan dari exception ini ya, kelas ini, atau bisa disebut dengan kelas. Lalu saya taruh exit di sini untuk menghentikan kode program. Tapi kalau berhasil, saya mau mengembalikan hasil koneksinya gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi kode di baris sini fungsinya untuk koneksi ke database, ditaruh di dalam sebuah try gini ya, try gini. Tapi kalau dia gagal, dia
kalau koneksi ini gagal, dia akan langsung dilempar ke bagian cache di sini. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti suatu saat ada code proses penginputan ke banyak tabel ya, lebih dari satu gitu misalnya. Nah itu biasanya kalau saya itu pakai try catch. Jadi misal gini, taruh bawah sini ya, sedikit informasi aja. Misal di sini ada insert yang pertama, lalu bawahnya ada insert kedua, lalu di bawahnya ada lagi yang ketiga gitu ya. Nah misal yang pertama berhasil, terus yang kedua berhasil, tapi yang ketiga gagal gitu. Tentu saja kalau kita kan maunya kalau yang ketiga gagal, maka yang kedua ke satu juga jangan sampai ke simpan di tabel gitu ya, jadi data sampah nanti. Itu bisa saya manfaatin pakai try catch. Jadi kalau di database, di PHP itu ada, halo, ada suaranya nggak? Teman-teman yang lain dengar nggak suaranya? Tadi siapa yang nggak kedengeran? Mas siapa tadi? Oke. Udah ya. Oke. Jadi itu ya. Tadi kalau misal yang pertama berhasil, yang kedua berhasil, ketiga gagal, tentu saja proses insert yang di tabel 1 sama 2 maunya kita hapus juga gitu. Atau nggak jadi di input, nggak jadi di save di tabel. Itu kita bisa manfaatin try catch. Jadi yang pertama di sini dikasih yang namanya tuh, kalau di database di MySQL terutama itu ada yang namanya bikin transaction. Nanti teman-teman kalau mungkin udah pakai Laravel gitu, nanti ada function namanya bikin transaction gitu ya. Jadi dia ada di kelas namanya db, lalu ini bikin transaction gini. Nah nanti ini yang pertama, kedua, ketiga. Tapi kalau gagal, di sini tinggal di rollback namanya, gini ya. Jadi kalau yang di antara 3 proses input ini ada yang gagal, semuanya nanti tidak akan jadi di save karena di rollback. Tapi kalau berhasil, taruh di sini namanya db commit ini ya. Nah di commit ini baru semua proses insert tuh di save. Nah itu salah satu manfaat pakai try catch tuh kayak gitu. Kayak gitu ya, sekilas info aja. Oke, kita udah punya koneksi ke database. Kita coba nih panggil aja ya, sembari ngetes. Oke, kalau host db.php. Oke, nggak menampilkan apa-apa, berarti berhasil. Selanjutnya kita belum punya, kita pakai ini dulu, kita cek di sini guys. Ini saya belum ada tabel ya, nanti kita harus create tabelnya dulu. Saya mau bikin file lagi untuk setup tabelnya. Let's say nama filenya tabel itu aja. Oke, lalu kita mau bikin oke, panggil dulu koneksinya, filenya dulu ya, filenya dipanggil dulu. Untuk memanggil file itu bisa pakai require once atau require. Nah bedanya, bentar dulu, bedanya kita sorot aja di sini. Sebenarnya sama dengan require, kecuali kalau si require once, kalau udah di include, masih dipanggil, dia nggak akan dipanggil lagi gitu ya. Tapi kalau pakai require, nah require itu
Nah, saya baca dulu. Oke, kalau require, kalau filenya itu misal nggak ketemu, itu proses eksekusi kode program akan berhenti, kecuali kalau teman-teman pakai include. Kalau filenya nggak ada, dia kode di bawahnya tetap akan dijalankan gitu. Jangan require tuh berhenti gitu ya. Bedanya kayak gitu doang sih. Oke, kita buat tabel. Saya mau pakai try catch lagi. Kita panggil koneksinya dulu. Ya. Kita taruh dalam sebuah variabel. Jadi mau koneksinya apa sih? Connect. Oke, connect. Kayak gini. Connect. Lalu query-nya. Query untuk membuat tabel ya. Create tabel misal mahasiswa. Ada ID, integer, auto increment, kita set primary key, lalu ada ya nama gitu, varchar 100 not null, ada agama varchar 20 not null, jenis kelamin car 1 not null, ada alamat alamat pakai teks aja. Nah gini aja. Nah query-nya ada, lalu kita eksekusi query-nya. Execute exec ini exec deh, exec query. Nah kayak gini cara eksekusi sebuah query. Bisa pakai exec, bisa pakai prepare, bisa pakai query gitu ya. Nah kalau berhasil kita tampilkan ini echo tabel mahasiswa berhasil dibuat. Tapi kalau error echo gagal. Nah gini. Terus salah. Tutup koneksinya kalau gagal dengan cara variabelnya kita timpa aja dengan null gini cukup. Oke, kita coba iya nih. Kita langsung eksekusi di sini. Tabel masih berhasil dibuat, kita cek. Oke, udah ada ya. Pada mahasiswa. Oke ya, yang masuk. Udah masuk, udah tercreate. Oke, selanjutnya kita buat function untuk CRUD ya. Kita bikin file function. Oke, yang pertama misalnya require dulu, require db.php. Oke, kita bikin function create dulu, create mahasiswa. Terus parameternya ada array mahasiswa ini ya.
Saya pakai try catch. Saya mau bikin query-nya ditaruh di statement ini variable-nya, lalu panggil koneksi ke database db prepare. Nah, ini prepare insert ya biar bagus, insert into mahasiswa, nama fieldnya bernama agama, jenis kelamin ya, sama apa tadi ya, alamat. Oke, value nya, nah value nya tuh tinggal begini. Saya nggak mau langsung nulisin value nya di query nya, jadi saya pakai alias gini dulu, nama, agama, jenis kelamin JK ini, lalu alamat. Nah, cara mengkawinkan alias dengan value aslinya yaitu gini, statement bind param. Nah, untuk alias dengan nama ya, itu mau saya kawinkan dengan value dari variabel mahasiswa, array mahasiswa dengan key nama gitu ya. Lalu di belakangnya kita set tipenya dia. Ini tipenya tuh string ya, param str. Berikutnya ini ya, titik 2 nya kurang 1, dan nama, agama semuanya str ya, kita samain aja, agama sebagai kelamin JK, lalu alamat ini. Nah, lalu di sini if saya eksekusi dalam if statement execute. Nah, ini perlu kita cari tahu juga nih, exec sama execute bedanya apa nih? Execute external program, balikannya string. Kalau execute digunakan kalau query-nya udah disiapkan dengan prepare. Nah, itu execute-nya pakai ini execute gitu ya. Nah, ini kalau execute-nya berhasil, nah ini kita harus bikin sebuah ini variabel, misal status value-nya false gitu ya. Nah, nanti kalau berhasil kita set variabel status dengan nilai true gitu ya. Video exception echo kalau gagal ya, gagal. Nah, ini oke, jadi yang dibalikin nanti ininya aja, statusnya aja. Nah, kayak gini. Oke, create udah. Sekarang apa lagi ya? Ya ini dulu aja deh. Terus kita bikin create-nya dulu. Create.php. Sederhana aja. Tadi saya udah nyiapin pakai bootstrap sih. Copy aja. Di sini scriptnya saya pindahin ke bawah. Saya biasa taruhnya di body paling bawah ya. Nah, gini aja. Script.
Oke, pakai bootstrap, container misalnya MT3 gitu ya. Oke, lalu bikin form ya. Title dulu nih, satu tambah data mahasiswa. Oke, lalu bikin form pakai post. Pakai post, terus actionnya kosongin aja. Oke, kita bikin input fieldnya satu-satu. B3 label, misalnya sini nama, lalu di sini ada input, kelasnya form control ya kalau salah, control, kita punya teks, name-nya nama, kita copy untuk agama kita pakai ini aja, select, kelasnya form control juga, name-nya agama. Nah, di sini baru optionnya. Nah, value-nya saya mau bikin looping di sini gitu ya. Sini deh. Agama. Saya mau bikin data masternya dulu gitu. Islam. Salah. Tua ke Patma 6. Dan Kristen Katolik, lalu ada Hindu. Buddha, sambil Konghu, ini kali ya, Konghu. Nah, ini. Lalu saya looping di sini. For each. Nah, teman-teman bisa nuliskannya kayak gini, pakai kurung perawal, lalu nanti bikin lagi di bawah begini. Atau kalau saya biasanya kalau taruh di HTML, saya lebih suka pakai titik 2. Nanti di bawah ditulisnya, tutupnya adalah N for each, biar menurut saya lebih rapi gitu ya. Pakainya ini agama S A. Ini tanda tanya sama dengan nanti, maksudnya ini echo ya. Kalau pakai yang dulu itu tinggal harus PHP lalu echo. Cuman di versi 7 atas kalau salah udah dikenalkan namanya kayak gini buat echo singkatnya gitu. Here. Nah, gini. Kita coba tampilin dulu deh. Create. Oke. Dulu agamanya kok nggak nongol. Ups, lupa belum di ini. Apa namanya? Require. Requirements function.php.
Oke, next. Habis ini tadi ada jenis kelamin. Jenis kelamin lalu radio. Oke, kompas ya. Ya, harus dikasih kelas nih, enggak nanti di sampingnya nih. B enggak ya, oh jangan deh, di blok biar punya dia display block. Oke, namanya CK. Begini aja. Ini untuk laki-laki. Value-nya ya. Value belum. Laki-laki. Perempuan. Ups. Oke, ini. Nah, ini. Yang dicek. Berikutnya ada alamat. Udah, ini aja. Oh, tombolnya belum. Langsung button submit. Simpan. Kita kasih tombol cancel juga ya. DTN secondary. Nanti kalau ini kita lempar ke indeksnya. Batal. Kelas TN BTN primary misalnya. Oke, ini kita siapin indeks kosongan dulu aja. Oke, jadi nanti ini kalau di save dia akan dieksekusi di file ini juga. Jadi kita siapin di sini nama, name-nya belum ya, name, submit gitu ya. If is set post, nah namanya kalau submit itu di klik atau di hit gitu ya. Kita coba langsung eksekusi gitu. If tadi ada nama function untuk create mahasiswa parameternya langsung di post gitu, post. Kalau berhasil kita lempar ke header, kita lempar ke index PHP. Jadi header ini fungsinya untuk meredirect ya, meredirect dari sini ke tujuannya dengan initial location, lalu tujuannya ke file apa gitu ya.
gagal gitu ya. Data gagal disimpan. Nah, coba ya. Nah, ini oke. Kita save. Oke, dia balik ke indeks, mesti berhasil. Kita cek di sini. Oke, masuk ya. Nah, crowdnya udah berhasil, tapi belum ada validasinya. Nah, gimana kalau menambahkan validasi? Validasi kita bikin fungsinya dulu di sini ya. Function validasi gitu ya. Parameternya sama, kita pakai array juga. Lalu kita declare di sini yang require itu apa. Saya biasanya kayak gini caranya. Saya declare dulu yang field yang required, yang name-nya apa aja. Jadi saya maunya semua required, berarti tinggal nama, lalu ada agama, ada jenis kelamin sama alamat. Lalu saya bisa tinggal for each si required ini require rec gitu ya. Ya ini aja. Terus di sini kasih kondisi if si pakai function in array. Oh enggak, array key exists. Jadi untuk ngecek si ini, saya tulis dulu, right? Arraynya adalah mahasiswa. Array key exists ini fungsinya untuk ngecek apakah di array mahasiswa ini key dengan value key dengan nama, agama, JK, alamat itu ada apa enggak. Saya mau ngeceknya kalau enggak ada. Kalau enggak ada, maka bisa saya declare untuk menampung errornya di sini. Maka buat insert value pada array error. Field rec tidak boleh kosong ini ya. Mesti harus sudah pengecekan ini. Atau kalau dia ada, dia mahasiswa dengan key-nya adalah rec. Nanti karena di looping bisa jadi nama, agama, JK, alamat gitu ya. Kalau array pada key di sini, kalau ada yang dia ternyata kosong, maka nanti ada pesan-pesan ini akan dimasukkan pada error di sini ya. Di sini kita return error ini. Penggunaannya nanti di sini cukup kita taruhnya di sini. Validation tadi mana? Validasi post ya. Kalau variable validationnya itu kosong, empty, jadi ya berarti bisa langsung diproses ke create mahasiswa gitu ya. Tapi kalau ini error, kalau dia nggak ada, kalau nggak ada sih. Kalau ada error, kita tampilkannya di bawah sini aja. Div ya mana maksudnya? Div alert ya. Alert error. Salah, danger. Mau dikasih if dulu.
if not empty validation ini ya. And if gini, nah kita tampilkan aja errornya. Karena dia bentuknya array, terus saya maunya dia jadi teks, kita langsung gini aja biar cepet. Kita langsung satuin aja pakai fungsi implode dengan memisah masing-masing value pakai koma ya. Nah, taruh isi validation. Coba ya, create, lalu langsung kita simpan. Nah kayak gini, field nama tidak boleh kosong, field alamat tidak boleh kosong gitu ya. Coba masukin yang lain, jalan perjuangan. Oke, data masuk, tinggal kita tampilkan di index. Kita kopas aja ini ya. Kita bikin tabel biar agak cepetan ya, saya tambah kopas saya dari sini. Ini body table, oke ya, sip. Terus nah, nanti kita looping di sini aja ininya datanya. Nah sekarang kita bikin function untuk listingnya. Function in ya, list mahasiswa. Di sini saya bikin parameter integer id, tapi saya setnya 0. Jadi nanti kalau misal mau nampilin detail, tinggal diisi id-nya apa. Tapi kalau mau nampilin semua parameter id nggak usah di input gitu ya. Apa lagi ya, panggil koneksinya dulu. If id not null, query dulu, query langsung statement connect prepare select bintang from mahasiswa where id sama dengan id, lalu kita param bind param id video param integer. Nah gini, tapi kalau dia kosong langsung aja kita statement kopas ya. Ini nggak usah pakai where ya. Lalu di sini kita execute. Maaf bentar ya, box. Return statement
di dalamnya saya maunya bentuknya array ya, jadi kita taruh kita panggil sebuah konstanta dari video namanya fetch association array gitu ya. Nah, nanti kalau dipanggil bentuknya nanti outputnya berupa array gitu ya. Require once function.php lalu mahasiswa. Oh boleh mas, gimana? Radio mas, tipe ini ya kan, inputnya kan. Oh pakai char ini nih, bukan char doang, char. Oh enggak ada defaultnya. Karena di depan tadi sudah saya jagain dengan validasi kan, dia harus di input gitu. Oke. Katanya ada yang mau makan risol. Terus kita looping di sini. Tapi kita kasih kondisi dulu kalau dia nggak ada datanya. If empty mahasiswa, kita kasih ini aja, tl td call span 366 data kosong gitu. Tapi kalau ada if, baru kita looping di sini. Ya, mahasiswa SM ini deh. Ups, di sini ada nomor ya, nomor yang besar ya. Ini berarti 5. Nama, agama, jenis kelamin, nah yang di sini itu tombol aksinya. Misal mau update gitu ya, misalnya btn sm btn primary edit .php misalnya. Lalu ada delete. Nah ini ya, kayak gini. Kalau mau lihat ini tadi bentuk arraynya seperti apa, kita vardam aja mahasiswa. Sorry, jelek banget. Kita kasih array dulu. Nah gini, jadi masing array, dalamnya ada array lagi buat masing-masing value-nya ya. Kayak gini, oke. Waktunya tinggal 7 menit lah gitu.
ID-nya di parsing dulu, kita lempar juga. MID. Nah gini, jadi nanti kalau diklik ini larinya ke edit PHP, kita bisa ambil ID-nya. Ini kayak kita perlu bikin link baru nih. Bisa edit ya. Edit data mahasiswa. Nah kayak gini. Cuman di sini kita get dulu datanya mahasiswa yang ini. Pakainya function yang list mahasiswa tadi direkam mas, direkam. Lalu ambil ID-nya pakai get, lalu nama ini ya, key-nya adalah ID ya. Jadi kita taruh di sini ID. Gitu. Kita coba Fardam dulu di sini. Boom. Nah ada isinya ya. Ini berarti aman. Datanya udah panggil. Tinggal kita taruh di sini. Lalu mahasiswa nama. Ups, kayak gini. Terus yang bagian agama itu kita bisa ngeset option mana yang harus di select itu di sini ya. Biasanya kalau option yang di select itu ditandai dengan selected gini ya. Gini. Jadi kita perlu ngasih kondisi option mana yang dikasih selected gitu ya, dengan cara gini. Jika mahasiswa agama itu sama dengan key, maka tampilkan selected. Kalau enggak ya kosongin aja udah gini. Nih ya. Nah untuk yang jenis kelamin itu pakainya ceket gini ya. Ini sama sih, tinggal kita kopas aja yang di atas gini, kita paste di sini. Ini ya tinggal diganti check cut, dan di sini ganti dengan apa tadi, jenis kelamin ya. Lalu ini jangan key ya, kita L laki-laki. Ada juga di bagian perempuan. Lalu dia P. Nah gini. Alamat cukup langsung aja Eko alamat di tengah-tengah sini. Nah gini. Lalu kita reload. Ups, ada yang enggak ada karena bentuk array-nya ini itu array multidimensi. Jadi kalau kita Fardam lagi siswa bentuk dia tuh ada di dalam array, jadi array yang kita mau ada di dalam array lagi, jadi multidimensi. Jadi kita harus akses ke dalam array ini, array bungkusnya nih ya, yang key-nya 0. Jadi kita tinggal gini aja sih, mahasiswa sama dengan mahasiswa key 0 ya. Ini saya beres. Kita hapus. Kita pindah link dulu ya, takutnya nanti
apa putusnya nggak jalan. Lanjut lagi, dimulai di update ya, dia try update. Nah ini, oke data udah ditampilkan, tinggal bagian submitnya. Nah gimana kalau dia submit? Ini sama sih sebenarnya, tinggal ini ganti, kita bikin function untuk update nya aja sih ini. Oke, kita bikin function update di bawah sini deh, function update mahasiswa. Kita ya samain aja sama ini deh. Bedanya di sini kita ganti query-nya, update mahasiswa set where ID sama dengan ID, name sama dengan jadi name, agama, jenis kelamin, alamat. Nah gini, bagian parangnya masih tinggal yang ID doang. Ini ID-nya nanti ikut dilempar ya. Ini kecil. Ini masih sama. Kayak gini ya update-nya ya. Jadi tinggal ganti query-nya tadi ke query update. Lalu bagian parangnya tinggal ditambahin yang untuk ID atau primary key-nya. Kita balik ke edit. Di sini kita ganti dengan update mahasiswa. Kayak gini. Validation dia udah. Nah kita coba deh. Misal kayak gini. Ganti nama agama dalam Merdeka, simpan. Ada error. Tadi berapa sih? 10. Nama agama. Coba kita farkan dulu. Agama Cika. Ayo bener. Alamat, oh ID-nya nggak kelempar, saya lupa. Belum ditaruh ID, taruh aja di sini deh. Input, kita bikin input hidden ya, buat taruh ID. Value-nya ID. Jalan Merdeka, simpan. Masih lewat headline 1. Ada yang tahu errornya apa? Ini kurungnya belum dihapus. Nah udah ya, kita coba edit yang ini.
Budi Sudarsono misalnya gini, Jalan Perjuangan nomor 12 Semarang. Nah udah ini. Oke, update udah. Selanjutnya delete ya, coba kita delete.php. Jadi kalau ada delete, kita mau dipanggil aja sebuah function di sini, namanya nanti delete mahasiswa. Jadi kalau if apa ya, if dulu, require-nya belum. Function ya, function dot if delete mahasiswa. Ini yang belum di mute siapa ya? Mas Budi. Halo Mas Budi. Mute. Oh. Nah udah. Sorry ya Mas Budi ya, saya mute dulu. Kalau delete-nya berhasil, kita lempar ke index.php. Nah, function-nya tinggal kita bikin di sini. Function delete integer id. Statement connect prepare delete from mahasiswa where id statement bind param ya, id video param integer. Nah ini, lalu langsung aja kita execute. Kayak gini ya. Terus sebenarnya baiknya sih pakai try catch sih ya. Ini try catch ya, pelan-pelan. If status true. Message John kalau tentu status nah ini terus kita coba hapus satu. Nah udah bisa. Nah kayak gitu. Jadi yang pertama tadi kita bikin koneksi ke database menggunakan video ya, formatnya kayak gini.
kita taruh dalam sebuah kode block try catch. Jadi untuk jagain kalau misalnya koneksinya ternyata gagal, itu kita tampilkan pesan seperti ini, lalu kita hentikan proses pembacaan kode program di sini, exit ya. Berikutnya kita bikin file untuk mengenerate atau meng-create tabel ya, tabel mahasiswa gini. Kita sediakan variabel untuk menampung koneksinya dulu. Lalu kita bikin query-nya, lalu kita eksekusi query tersebut pada function exec ya. Terus tadi kita juga bikin function .php untuk menampung semua function-function yang berkaitan dengan CRUD-nya ya. Ada create-nya udah, ada read-nya juga udah, update-nya udah, lalu ada delete. Nah, untuk bagian create, sebentar. Untuk bagian create itu kita bikin sebuah variabel dulu, lalu kita di dalamnya variabel ini untuk menampung deklarasi query ya, query insert di sini. Cuman value-nya itu pakai alias dulu. Lalu untuk mengkawinkan alias ini dengan value aslinya kita pakai namanya bind param. Nah, format bind param itu di dalamnya kita alias mana yang mau di set value-nya, yaitu di sini penggunaannya pakai titik 2 ya. Titik 2 nama, bisa contohnya begini, lalu value-nya, lalu tipe value-nya tuh apa, string gitu. Kalau string param str gitu, kalau integer param integer. Jadi masih ada yang lain juga. Lalu kalau udah selesai bind paramnya, lalu kita eksekusi di sini gitu. Semua kode block untuk insert kita taruh dalam try catch juga. Jadi kalau misalnya nanti ada gagal, kita bisa nampilin pesan error kayak gini. Mungkin kalau teman-teman mau lebih keren pakai internal server error kayak gitu. Oke, lalu yang dikembalikan dari function ini berupa boolean. Bisa juga kalau mau jagain juga bisa taruh di sini. Jagain outputnya bool lagi. Nih ya. Nah, function create ini dipanggil dari sebuah form. Kita udah bikin juga di create tadi, di create.php. Kita bikin HTML sederhana untuk bikin formnya. Kita bikin inputan masing-masing file tadi, ada nama, agama, jenis kelamin, sama alamat. Nah, untuk agama kita looping list agama itu dari di function ini tadi. Saya tadi declare di sini ya. Nah, gini. Teman-teman bebas mau bikin pakai konstanta juga boleh ini sebenarnya tadi. Cuman saya langsung aja bikin variabel di sini. Kenapa ini bisa dipanggil di sini ya, karena kita udah ada require once, ini udah ada pemanggilan file tersebut, file function.php itu di create.php. Jadi saya bisa langsung panggil variabel agama. Kita looping, lalu kita echo di optionnya gitu ya. Lalu kita bikin formnya itu pakai metodenya post, cuman actionnya saya kosongin di sini karena pemrosesan datanya itu langsung di file ini juga, jadi saya kosongin di sini. Pada saat form ini di submit itu dia akan masuk ke sini. Jadi kalau si tombol submit tadi di hit, jadi setnya untuk kalau buat ngecek sih, buat ngecek nih variabel di dalam iset ini ke hit lah atau eksis lah kayak gitu ya. Kalau yes, balik lagi. Kalau true, maka di sini ada proses validasi. Nah, function validasi ini juga kita udah bikin tadi. Namanya di sini ya, namanya function di sini function validasi. Nah, di validasi ini gimana cara taunya ya
kok bisa memvalidasi itu. Jadi saya declare dulu sebuah array yang menampung nama field di sini. Ini tadi namanya sama persis ya, sama persis dengan yang ada di sini, nama fieldnya JK, nama, terus ada agama, ada alamat ya. Saya taruh di sini, saya set sebagai sebuah field yang required, yang harus diisi. Lalu ada array error buat nampung pesan-pesan error. Nah, array required ini saya looping. Lalu di dalamnya ada kondisi jika nama, agama, JK atau dan alamat ini tidak ada di mahasiswa, array mahasiswa, yaitu array mahasiswa adalah array yang menampung inputan dari form ini tadi. Kalau key ini tidak ada di sini, atau kalau ada ya mahasiswa dengan key ini tapi nilainya kosong, maka buat sebuah pesan dan masukkan ke dalam array error. Pesan errornya adalah field apa, misalnya nama, agama tidak boleh kosong. Jadi kalau ada field yang kosong, nanti error ini akan ada isinya gitu kan. Lalu balik lagi ke create, kalau dia ternyata kosong, maka create mahasiswa, kita eksekusi. Kalau balikannya true, berarti ini kan tadi empty validation, berarti kan ini udah true nih. Nah kalau create mahasiswa tadi returnnya juga true, maka header ini dieksekusi, kita redirect ke index. Cuman kalau salah satu di sini udah ada yang false, misalnya ini validasinya udah true, lalu create mahasiswanya false, gagal menyimpan, maka ya ini nggak akan diskusi dan akan tetap di form ini gitu ya. Begitu juga dengan di edit, ini sama ya. Perbedaan antara create sama edit tadi, kalau di sisi form itu hanya saya menambahkan input hidden, value-nya adalah si ID mahasiswa. ID mahasiswa nanti fungsinya, kalau kegunaannya nanti untuk function update mahasiswa itu untuk ini ya, ngisi meng-assign value pada ID ya, buat kondisi di update gitu. Jadi biar yang di update hanya si ID tertentu gitu ya. Selebihnya masih sama kayak yang di create, validasinya juga sama. Nah, kalau untuk delete itu sederhana aja. Kalau delete ya kalau pas diklik delete nya di index ya, kalau diklik delete dia akan lari ke file delete.php, lalu execute fungsi ini delete mahasiswa. Nah di sini sederhana ya, kayak query delete pada umumnya, lalu dieksekusi. Nah kalau dia true, maka dia akan dilempar ke index.php. Nah kalau index.php sendiri lebih sederhana lagi ya, dia cuma manggil list mahasiswa yang fungsinya tuh isinya, functionnya itu isinya hanya select biasa. Cuman di sini ada parameter ID integer ya, yang udah saya set null. Kalau dia ada isinya nggak null, maka itu berarti ambil mahasiswa berdasarkan ID tertentu. Tapi kalau dia null, maka ambil semuanya. Nah itu nanti query yang ini yang saya gunakan untuk index.php untuk ngelist semua mahasiswa. Nah kalau ini udah ada isinya, tinggal kita looping di sini. Nah kayak gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Oh gitu. Oke kalau gitu. Oke kalau gitu terima kasih yang udah join. Sebenarnya kita masih ada satu teman lagi yang nggak bisa join ya kayaknya.
Oke, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di live mentoring berikutnya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Sama-sama malam.